Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Kurniati, Tambuk A251-18046. Materi saya mengenai pengemasan bahan pangan. Pengemasan bahan pangan. Sejarah teknik pengemasan. Pengemasan bahan pangan sudah lama dikenal dan dipergunakan untuk keperluan manusia. Pada zaman prasejarah, orang masih mempergunakan bahan kemasan dari bahan-bahan alam seperti daun-daun, kulit buah, kulit kayu, pelepah, batu-batuan, kerang, dan kulit binatang. Bentuk dan fungsi kemasan masih sangat sederhana, yakni hanya untuk keperluan membawa makanan yang tidak habis terkonsumsi ke daerah lain. Pengertian pengemasan. Pengemasan merupakan suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan agar makanan atau bahan pangan baik yang belum diolah maupun yang telah mengalami pengolahan dapat sampai ke tangan konsumen dengan selamat secara kuantitas maupun kualitas. Fungsi pengemasan makanan ada 6. Yang pertama, containment, yang kedua, protection, yang ketiga, preservation, yang keempat, distribution, yang kelima, identification, yang keenam, convenience. Jenis-jenis bahan yang digunakan dalam pengemasan makanan ada kemasan plastik, politen, polyester, polypropylene, polistiren, polifil klorida, saran atau polifiden klorida, selopan, film plastik. Kemasan film untuk makanan dan minuman. Ada produk susu, daging dan ikan, produk roti, makanan kering dan sterelia, buah dan sayur segar, kopi, teh. Kemasan logam atau kaleng. Ada prim plate, wastel plate. Terus ada kemasan kertas, berfungsi untuk mewadahi atau membungkus pangan baik sebagai kemasan primer, tersier, atau kuarterer. Kemasan kaca atau gelas digunakan untuk produk minuman yang memiliki sifat-sifat tertentu, sehingga dapat menyaring cahaya yang masuk ke dalam kemasan kaca. Kemasan kayu. Kemasan kayu memiliki sifat fisik yang mekanik, yang bervariasi, sehingga untuk keperluan tertentu dilakukan pemilihan yang selektif terhadap jenis kayu yang digunakan. Kemasan karton biasanya dibuat dalam bentuk kotakan lipat atau folding karton yang terbuat dari bahan karton duplet dan sejenisnya. Ketebalan duplet disesuaikan dengan berat isi produk atau ketebalan sekaligus sebagai daya tarik tersendiri. Kemasan daun pisang. Cara pengemasannya ialah dengan menempatkan produk di bagian dalam daun, kemudian dilipat dan menarik keempat bagian ujung daun ke atas, lalu dikunci kebocoran dengan semat yang terbuat dari bambu. Untuk menjaga kebocoran, bagian tengah kemasan biasanya dilapisi lagi dengan daun pisang. Kemasan bambu. Kemasan dari bambu dan rotan merupakan kemasan tradisional yang biasanya ditampilkan dalam bentuk anyaman. Keuntungan dan kerugian dari bahan-bahan pengemasan makanan. Yang pertama kita bahas adalah kemasan plastik. Keuntungannya, dia lebih ringan, fleksibel, multiguna, kuat, tidak karat, serta dapat diberi warna dan harganya relatif lebih murah. Sedangkan kerugiannya, dia ini merusak lingkungan. Penggunaan plastik untuk kemasan bahan pangan berpotensi mengganggu kesehatan manusia. Kemasan logam, keuntungannya kuat, kedap udara, tahan kondisi ekstrim seperti panas, dingin, dan tekanan. Kerugiannya dapat menimbulkan resah logam. Kemasan kertas, keuntungannya packingannya makanan ini ramah. Apabila telah dipakai, bisa langsung dibuang. Tapi kekurangannya, dia mudah robek dan terbakar. Terus, tidak dapat menampung cairan atau makanan yang telah dipanaskan. Kemasan kaca, kemasan yang paling tahan terhadap air, gas, dan asam. Cuma kerugiannya ini mudah pecah dan sangat pekat terhadap paparan sinar ultraviolet. Kemasan kayu memberikan perlindungan mekanis yang baik terhadap bahan yang dikemas. Kelemahannya dari penggunaan kayu sebagian ketidakcukupan pengetahuan akan teknik dasar sebagai struktur kayu, metode perakitan, dan sebagainya. Kemasan karton lebih mudah didapat dan harganya lebih murah, tapi lebih kuat daripada kertas. Kerugiannya tidak dapat membuat produk yang berat. Dia tidak dapat membuat produk yang berat. Kemasan daun pisang, keuntungannya cara penggunaannya dapat secara langsung melalui proses pelayuan terlebih dahulu, lebih melentur dan sehingga lebih mudah untuk dilipat. Kerugiannya, tidak semua daun pisang dapat digunakan dan tidak semua daun pisang memiliki sifat fisik yang fleksibel. Kemasan daun aren, keuntungannya
Penggunaan daun sebagai bahan kemasan alami sudah lazim dipakai di seluruh masyarakat Indonesia. Selain murah dan praktis, cara pemakaian daun ini masih lebih mudah didapat. Kerugiannya, daun ini bukan merupakan kemasan yang bersifat representatif sehingga mudah robek atau pecah dan tidak mempertahankan mutu produk dalam waktu yang lama. Kemasan bambu terbuat dari anyaman bambu, menjaga kelembapan udara dan sifat yang opak dan dapat melindungi bahan yang dikemas terhindar dari reaksi penguraian diakibatkan oleh sinar dan cahaya. Kekurangannya, bila tertarik, anyamannya terbuka dan sulit untuk menutup kembali. Pengemasan aseptik. Sistem pengolahan aseptik. Pertama, sterilisasi praproduksi. 2, pengawasan aliran. 3, pemanasan produk. 4, tabung penampung. 5, pendinginan produk. 6, mempertahankan sterilisasi produk. Produk kemasan aseptik, ada kemas kaku prabentuk dan semi kaku prabentuk, kemasan plastik dan karton berlaminasi, kemas kertas berlaminasi sebagian, kemas dibentuk dengan pemanasan diisi di klem, 5, kemasan kantong prabentuk, 6, kemas dibentuk dengan metode penghembusan. Selanjutnya, inkubasi. Program inkubasi secara rutin standar infeksi USDA. Jumlah contoh cukup mewakili. Hasil uji dicatat dan disimpan. Bagian D, sistem pengemasan aseptik. Perlu diperhatikan lingkungan tempat pengemasan harus steril. Kemasan steril pengisian produk secara aseptik. Kemasan diklaim secara hermetis serta monitoring dan pengawasan faktor-faktor kritis. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih.